Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fikri dalam program Oksigen, obrolan asik generasi milenial. Nah, kali ini kita bersama dengan dua orang dari Singkai Tirai Banua. Betul ya? Iya betul. Boleh perkenalan masing-masing Dengan saya Muhammad Rosyad, dipanggil panggil Mangkubumi. Mangkubumi. Ya. Masnya? Nurun Fani Arifin, bisa dipanggil Bang Arifin. Kalau boleh tahu nih, Singkai Tirai Banua ini apa sih yang dilakukan nih selama ini? Aktivitasnya? Aktivitasnya yang pertama untuk ini Singkai Tirai ini sebagai wadah ya. Artinya dalam eh, media dakwah kami. Jadi di sana juga ada tujuannya. Pastinya ada tujuan kan kita mengolah wadah itu, yaitu mengajak anak-anak muda ataupun yang tertarik di dunia kegaiban, misalkan dulu masuk ke wadah itu, kemudian diarahkan lagi supaya mengenal Tuhannya. Gitu. Ada berapa sih anggota Singkai Tirai Banua saat ini? Untuk saat ini anggota tetapnya di Singkai Tirai Banua yang aktifnya itu kurang lebih 50-an. 50-an dan itu di Kalimantan Selatan semuanya. Itu masih sekitaran Martapura dan Banjarbaru. Oh. Cabangnya ada lagi. Oh gitu. Nah. Ini selama Singkai Tirai Banua nih berkiprah. Udah berapa lama nih kalau boleh tahu berkiprahnya? Mungkin kalau kiprahnya ya, kalau dari awal itu mungkin beliau yang lebih tahu. Boleh. Damain. Sekitar 1 tahun lah. Udah berarti dari tahun 2021 ya. Ini berbagi pengalaman nih boleh ya selama di Singkai Tirai Banua nih. Mungkin selama melakukan penelusuran berbagai tempat nih yang ada di Kalimantan Selatan. Tempat mana sih yang paling seram? Yang paling seram itu daerah MSL, ya bang ya. Itu di Sebarang Museum Banjarbaru. Itu MSL-nya waktu sudah jadi ya, sudah direnovasi atau waktu yang sebelum renovasi? Sudah renovasi. Boleh diceritain nggak seramnya itu kayak gimana tuh? Di situ kemarin kita diundang juga kan oleh security situ untuk pembersihan di sana. Terus kita main di sana. Situ pemagaran tembus semua. Nah, jadi semua tuh hampir semua mediator jadi semua. Jadi sangat kewalahan di sana. Gitu. Jadi membersihin dalam tanda petik makhluk halusnya di situ ya? Ya. Banyak yang melihat di sana. Nah, utamanya yang dari security itu yang melihat. Yang lain pun banyak yang melihat sosok di sana itu. Bisa digambar nggak sosoknya kayak gimana? Sosoknya itu sejenis apa itu yang di atas pada Gondowo tuh? Sosok apa ya? Sosok apa ada? Bang, yang di atas di MSL ya? Iya di atas. Yang sosok tinggi hitam besar tuh. Bangsanya bangsa siluman. Nah, bangsa siluman. Nah, itu tinggi besar yang kan ada pohon besar kan di besar itu. Nah, di situ tuh sangat besar tinggi, matanya merah. Tapi ada tanduk ada 3 beliau tuh. Sosoknya itu ada 3, yang depan sini sampuk gini, sampuk. Tapi di tengahnya ada di depan. Nah, itu. Itu kendala nggak Gi waktu berusaha untuk dalam tanda petik menjinakkan makhluk halus itu? Iya. Kan begitu dimasukkan rata-rata masuk ke mediator. Hampir mediator itu sulit dikeluarkan. Jadi tapi dengan kita malah tim banyak yang masuk, ada yang masuk. Nah, Itu gimana tuh maksudnya tuh? ada yang banyak yang kerasukan. I see. Jadi satu-satu kita supaya anti kerasukan. Nah, ini berhasil juga dengan cara macam-macam. Butuh waktu berapa lama tuh? Mungkin 1 jam, 2 jam gitu? Itu sampai 3 jam kita. 3 jam. Berapa orang tuh kemarin tuh ke situ? Sampai 30 nih. 30 orang untuk menjinakkan satu siluman gede itu? Enggak, Bagi-bagi yang ya? orangnya yang lebih banyak yang lebih masuk. Misalnya sisa 6 lagi lah yang enggak masuk, sisanya masuk semua. Iya. Nah, kemudian nih waktu melakukan mediumisasi, ada tidak makhluk yang susah dikeluarkan? Dia yang sosok tadi itu. Itu tadi.
yang sosok yang besar tadi itu. Kayak gimana tuh kesulitan itu? Tadi Selain besar ya. tapi karena kita bujuk sampai di Islam, mau di Islam. Nah, diislamkan juga. Kebetulan kita situ ada ketemu juga dengan seorang guru dari Samarinda datang. Nah, beliau itu juga yang mengislamkan makhluk itu. Setelah itu makhluknya gimana? Habis kita islamkan, lalu kita datangkan pasukan Allah untuk menjemput sosok tadi itu. Untuk sosok itu belajar agama Islam lah. Nah, setelah diislamkan nih, si makhluknya ini kayak gimana nih? Mungkin apakah tidak menyeramkan lagi atau gimana gitu? Ya kita ubah sosok seperti tadi itu, pakaiannya kita ubah lagi, karena kalau diubah lagi sudah jadi Islam dengan pakaiannya. Kemudian nih, bagaimana sih cara melakukan perjalanan astral? Ini kan sangat menarik ya, Singkai Tirebanua ini. Melanglang buana bukan untuk mencari tempat yang ya biasa kalau orang-orang kan misalnya untuk selfie lah atau apa, ini kan untuk mengeksplor sisi gaibnya ya, betul ya? Perjalanan astral ya. Untuk perjalanan astral itu ada tahap-tahapan juga, itu tergantung seorang guru yang ngajarin perjalanan astral itu. Ada minimal cara pertama itu biasanya orang puasa putih lah, sampai dari 7 hari terus istirahat 7 hari sampai 3 minggu, sampai nanti ada tahapan lagi yang 41 hari puasanya. Itu puasanya puasa normal kayak kita manusia atau gimana? Beda dari misalnya kita puasa dari jam 12 malam, terus muter lagi sampai jam 12 malam. Batasnya habis buka kan, jam 12 malam itu setengah jam batasnya. Nah, baru puasa lagi. Seperti itu. Dan cara itu jalannya dengan salawat. Salawat, caranya misalnya mau keluar dari tubuh sukma kita kan, keluar. Jadi keluar dulu. Jadi kita melihat jasad kita dulu, baru jalan-jalan. Kayak apa ya namanya, lupa ya. Kayak gimana, bukan kerasukan bukan ya, tapi kayak gimana, kayak pingsan gitu? Enggak juga? Enggak. Secara sadar. Contohnya seperti tadi kan, kita misalnya kan dipejamkan mata, terus kita keluar dari jasad kita, terus melihat jasad, baru kita keluar kujuk-kujuk kan. Misalnya kita mau jalan ke Banjarbaru, ke Taman Banjarbaru, misalnya ke Banjarmasin, ke mall bisa. Nah nanti terus nanti kembali lagi ke jasad sampai bersih nanti gambarnya. Tapi tahapan pertama itu biasanya kabur dulu, melatihnya sampai bersih nanti. Itu kan jalan-jalan tuh ya. Itu dalam suasana malam atau siang atau gimana tuh? Itu bisa siang bisa malam, tergantung. Ada feel-nya beda nggak, gimana tuh jalan-jalannya? Itu kan kami kan jalan-jalan kan kita roh sama jasad nih ya. Kalau ini kan cuma rohnya doang tuh. Iya, itu kan di bawah roh itu sukma. Sukma itu berarti yang jalan-jalan itu. Tapi perlu tahapan juga kan tadi, karena kita sering dilatih, gambarnya tuh lebih bersih lagi. Tapi tahapan pertama tuh kabur dulu kan, karena bisa hilang. Itu cara seperti itu. Sampai bersih. Dengan puasa tuh lah kita lebih bersih lagi gambarnya. Balik lagi nih yang ke awal nih, selain MSL, tempat yang cukup menyeramkan yang selama ini dieksplor oleh Singkai Tirebanua, apa itu? Untuk tempat yang selain di Meskal tadi ya, sebenarnya banyak ya tempat yang menurut ulun itu seram ya. Jadi tiap kita ke lokasi itu memang berbeda-beda tingkat mungkin keseramannya lah. Untuk selain yang di MSL, pernah juga ke yang orang hilang itu di mana? Yang anak-anak yang mati tuh. Itu daerah Sungai Ulin. Daerah Sungai Ulin itu yang tenggelam kemarin itu ya? Tenggelam kemarin itu
kalau secara ulun pribadi ke sana memang auranya itu memang negatif di sana. Negatifnya kayak gimana tuh? Negatifnya itu dalam hal kita kalau orang sudah peka nih ya dengan kegaiban, kita masuk ke sebuah wilayah ataupun ke tempat tadi itu mungkin akan merasa pusing, mual, ya, ada efeknya lah. Efeknya. Karena benturan energi tadi. Nah dari situ. Karena di sana juga ada beberapa sosok makhluk itu yang lumayan kuat di sana. Nah itu yang menjerumuskan anak-anak tadi supaya dia main-main berenang kemudian tenggelam. Nah, itu. Ini makhluk itu nggak sempat dijinakkan atau gimana? Kemarin sempat dijinakkan, cuma itu memberi perlawanan yang menguras tenaga juga lah. Itu lama juga kemarin di sana. Sampai Pagi, jam subuh ya. Subuh, sama ngayat. Sampai subuh. Masih itu. Dan sosoknya sama seperti di MSL, apakah akan diislamkan atau gimana kemarin itu? Sosoknya kalau dari segi bentuknya itu beda ya sama di MSL, cuma kita berusaha untuk mengislamkan juga. Akhirnya kemarin itu diislamkan ya. Diislamkan juga. Tapi kemarin itu kan sampai si Billy itu main fisik lah. Berantem gitu Iya, kan? fisik. Itu mana berantemnya itu? Apakah dari Singkai Tirai menang atau dari makhluk halusnya yang menang? Tadi. Ya jelas saya ngeliat Singkai Tirai. Jadi kemarin itu banyak yang mencoba nih, mencoba karena kan alat kan kemarin itu. Kemudian beliau ini Mangkubumi ini yang turun. Nah beliau ini ketika beliau turun itu mudah aja bagi beliau gitu lah. Mudah mengatasi lah. Mudah sekali. Ngatasinya kayak gimana tuh selain itu tadi tuh? Memang kan agak challenging ya karena kan di daerah itu kan kalau nggak salah dekat pemukiman ya, pemukiman penduduk ya. Kan ada galian juga kan di situ. Ya. Terus Yang apanya nih? Apa namanya tantangannya lah, tantangannya. Tantangannya itu karena sosok itu kuat ya, yang berdua tadi. Oh berdua mau sosoknya? Iya, sosoknya itu berdua. Itu Ya sendiri kan di Mas kan sendiri ya tadi ya? Kalau di Mas L itu memang sosok yang terkuat itu yang bertambah Besar, tadi. tanduk itu. Cuma bawahannya ada juga yang kuat gitu. Kalau di Sungai Ulin itu? Kalau di Sungai Ulin itu berdua. Dia Berdua. Sosoknya yang kuat. Sama-sama kuat ya? Ya, jadi kan dari tim Singkai Tirai itu mencobalah bertarung dengan pertarungannya Alot itu nggak tumbang juga. Kemudian untuk mempersingkat waktu ya beliau lah yang turun. Kepo nih Bu ke Mangkubumi nih, jam terbangnya udah berapa lama nih? jam terbangnya sudah sekitar hampir 10 tahun. Oh pantes 10 tahun. 10 tahun. Itu bukan waktu yang singkat tuh 10 tahun tuh. Kalau Masnya udah berapa tahun? Kalau ulun pribadi awal mula berkecimpung di dunia kegaiban ini sekitar 2 tahunan. Oh baru berarti ya, berarti masih banyak belajar nih sama belajar Mangkubumi. sama, iya. Oke. Baik, teman-teman tadi kita sudah simak bersama nih dua tempat yang memang mempunyai aura mistis yang luar biasa. Kita nggak nyangka bahwa MSL dengan tempatnya memang sama kita tahu MSL itu adalah tempat pusat seni budaya kan ya. Dan ternyata di MSL juga ada aura mistis yang luar biasa. Begitu pula di kawasan Sungai Ulin yang kemarin anak-anak kecil di daerah sana tenggelam dan meninggal dunia karena memang ternyata di sana ada aura mistis. Konon Singkai Tirai Banua juga bisa menarik benda pusaka dari alam sebelah. Seperti apa? Yuk kita simak bersama. Nah baik nih Mangkubumi nih, mau kepo lagi nih. Singkai Tirai Banua ini kan selain juga mampu menjinakkan makhluk halus di alam sebelah, itu karena juga bisa menarik benda pusaka dari alam sebelah tuh bisa diceritakan nggak kayak gimana tuh?
memang tahapannya juga kan dengan puasa juga tadi juga kan, dengan puasa dan kita ada mantra-mantra yang dibaca sampai ke situ supaya bisa menarik. Memang ada kita latihan tuh ada merasakan dulu, ada merasakan itu energi negatif, sosok-sosok rasakan dulu. Namun sosok itu semua yang ada di rasakan ada getarannya sosok. Misalnya pusaka itu pusaka keris atau mandau itu agak rata energinya. Sejenis mustika itu tuh ada titik di tengah, ada rasa titik sejenis mustika. Nah itu dengan rasa atau juga orang yang langsung secara melihat jenis pusakanya ini, pusaka ini mustika, langsung melihat dia. Dan di situ tuh ada tipu daya jin juga, bisa menipu. Misalnya ini jenis keris nih, kita tarik ternyata nggak bisa ditarik, karena tipu daya si jin tadi juga. Jadi harus kuat kita dengan pengalaman tadi kan, ini memang kalau diwujudkan, ini tak bisa diwujudkan dengan pengalaman tadi. Kalau masnya? Kalau menurut Ulun ya kurang lebih kalau misal sejenis Ulun belajar dari beliau juga, kalau benda yang pusaka seperti besi ya, yang untuk senjata nih biasanya itu lurus, dia lurus. Rasanya entah seperti ini, yang penting dia rasanya itu lurus. Itu penting nggak di tangan? Berasa seperti apa ya? Kayak mau disayap gitu ya? Seperti benda itu sekecil ini seperti korek tempel, nah seperti itu rasanya. Oh, cuma sebasis tempel aja. Dan itu terasa ya? Terasa. Kemudian kalau yang benda seperti batu itu agak apa? Kecil bundar. Bundar. Kemudian itu rasanya seperti apa ya? Ditusuk. Titik ya. Satu titik aja, terpusat di sini. Terpusat, bisa sebelah sini, bisa di sini, bisa di ujung. Itu sejenis batu. Bahaya nggak sih kalau bisa dipelihara atau benda pusaka? Tergantung. Tergantungnya kayak gimana? Tergantung kan tergantung seseorang juga. Kan tergantung mau tidak ahli di situ silakan. Ada juga yang seperti itu yang tidak ahlinya bisa jadilah nanti bisa apa sakit lah nanti orang itu tidak caranya nggak bisa meragunya gitu. Maksudnya cara merawatnya. Cara merawatnya takutnya disalahgunakan apa gimana tuh? Bisa disalahgunakan, bisa karena sifat jin ini mengganggu. Nah, dengar-dengar nih terkait masih yang saya benda pusaka. Itu benda pusaka ini mungkin ada ininya nggak? Ada membawa manfaat atau mungkin kan kita tadi bahas kan takut disalahgunakan gitu kan? Cara merawatnya dia itu seperti apa tuh benda pusaka itu? Untuk yang apa dulu nih? Yang benda pusaka Keris. Oh, Bisa kan keris ya kalau kayak gini ya? Kita ambil seperti keris aja dulu ya. Kalau keris ini cara perawatannya 1 tahun sekali. Kalau orang Jawa itu bulan Suro gitu. Nah itu dijamas atau dibersihkan supaya dia terawat lah, terjaga keutuhannya atau yoninya. Yoninya itu keutuhannya. Bisa satu keris itu utuh. Nah itu kita 1 tahun sekali kita lakukan pembersihan, kemudian menyembuhkan dengan minyak, ya. Itu keris yang fisiknya jelas kita mata kepala. Iya. Oh. Nah, Ya. dengan harapan yang keris tadi itu terjaga, dia masih utuh lah. Jadi tidak cepat rusak. Nah gitu. Ini masih ngomong-ngomong soal benda pusaka deh, pernah nggak lihat benda pusaka itu yang dia tuh gerak-gerak sendiri gitu? Misalnya dia tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba berdiri kayak gitu kan, tiba-tiba gimana gitu kan, pindah tempat kayak gitu. Misalnya pusaka itu memang seperti itu, juga pindah-pindah. Jadi kita yang
dan secara kasar langsung melihat pusaka itu terbang atau mengawang. Nah itu sih yang kita wujudkan. Ada yang loncat-loncat. Tergantung ya. Iya. Cahaya. Ini kan seperti cahaya itu. Nah, tadi kan ada yang merasakan dulu, yang menarik, ada yang langsung melihat yang benda-bendanya langsung. Nah, tapi kan ada yang ngawang-ngawang kayak mustika atau keris, ada yang ngawang-ngawang seperti itu. Ada yang satu tempat, satu titik, ada juga seperti itu. Ya, tadi kita sudah dengar bersama ya terkait benda-benda pusaka yang selama ini ditangani oleh Singkatire Banua. Nah, masih berbicara soal alam sebelah nih, makhluk gaib ya. Biasanya tuh kan identik ya makhluk gaib itu dengan pesugihan. Nah, pernah nggak ada gitu makhluk halus yang memang khusus untuk pesugihan? Untuk yang makhluk halus dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan untuk pesugihan. Sebenarnya pesugihan itu cara orang praktis untuk supaya Cepat kaya gitu. cepat kaya gitu ya. Nah, itu kan definisinya nih kan. Kemudian soal yang makhluk tadi itu kalau menurut ulun memang ada, cuma mereka meminta ya sebagai Tiba balik gitu. Iya, timbal baliknya kan feedbacknya mereka minta sesuatu juga. Oh, biasanya apa tuh sesuatunya? Nah, menurut ulun tergantung apa yang mereka pengen nih. Kalau sosoknya seperti ini kan pesugihan tuyul itu ada syarat-syaratnya tertentu nih. Kalau pesugihan untuk babi ngepet ada juga syarat-syarat tertentunya. Ambil satu contoh aja deh dari apa tadi babi ngepet sama Tuyul ya. tuyul. Nah, kalau tuyul tuh kayak gimana tuh? Timbal baliknya tuh. Biasanya itu perlu sedikit ya bercerita ya. Pesugihan itu memang ada ya, betul. Tapi dia meminta ulun kan misal punya anak nih ya, punya anak. Kemudian yang dia mau itu rezeki anak saya ini diambil duluan sama makhluk tadi. Nah, maksudnya rezeki anak tadi kita ambil duluan. Nah, jadi apa akibatnya si anak ini bisa dia tidak normal lagi, kelainan fisik. Nah, itu itu yang akibat dari itu tadi. Pesugihan tadi. Oh, selama ini Mangkubumi kali ya terkait pesugihan yang sejauh Mangkubumi tahu tuh kayak gimana tuh? Ya, Bang Robi atas seperti itu juga tadi kebanyakannya. Tapi ada juga orang pesugihan ini dengan menggunakan kodam-kodamnya ada juga. Di era masa ini yang sudah kita kan pakai smartphone ya udah canggih lah istilahnya itu, masih ada nggak fenomena kayak gitu di masyarakat saat ini? Masih banyak. Boleh ceritain nggak? Boleh diceritain nggak? Masih banyak. Ada yang kita temui dari kita pengobatan, dari pasien tuh banyak masih yang ada. Jadi tidak kita sebutkan lah, tidak terlalu karena kita kadang-kadang ngobati orang kan. Oh ini kasusnya pesugihan. Adanya menimpa dia sakit. Berarti kan harus diobati ya? Harus diobati. Gimana tuh pengobatannya tuh? Pengobatannya pertama kita dengan ruqyah dulu. Sama sosok jin-jin yang di tubuh beliau itu. Jadi kita keluarkan macam-macam di situ. Nah, ini pesan nih buat masyarakat yang mungkin berniat atau sudah terlanjur nih, ibaratnya kan kalau kata orang Banjar itu kan terlanjur basah, habis bercabur loh. Nah, pesan masyarakat terkait pesugihan ini kayak gimana tuh? Untuk masyarakat yang sudah terlanjur menjalankan pesugihan nih, maksudnya gitu ya. Berhentilah, bertobatlah karena kita meminta bukan dari makhluk halus itu kan.
mintalah dengan Allah dengan cara Islam juga, bagaimana kita caranya memperoleh suatu eh, hasil itu dari yang halal. Kebanyakan dari pesugihan itu banyak tipu dayanya. Akhirnya kan percaya omongan ini, kemudian dia mengeluarkan sekian banyak uang lah ya, menurutnya uang pribadi, kemudian bayar untuk ini, bayar untuk ini, akhirnya tidak ada Bangkrut ya? hasil, bangkrut, manfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ya Mangkubumi, buat masyarakat yang berniat, nanti kan yang sudah terlanjur ya, kalau yang misalnya memang berniat tuh kayak gimana tuh, mungkin ada masukan, saran atau gimana gitu? Ya menurutnya kan mereka nggak usah lah ke pesugihan itu. Banyak yang dari pasien tadi belum temui, sifatnya sementara aja pesugihannya. Jadi banyak yang terjadi dari pasien itu. Sakit-sakit ada hampir ke stroke rupanya. Dan itu pengobatannya luar biasa ya? Iya, stroke karena jin ini nih sifatnya dari apa nih? Urat nadi? Ya, situ dia yang masuk. Dan situ di pampan. Situ penyakit hasil tadi ya, kesugihan tadi. Banyak seperti itu yang dari pasien, dan banyak yang kita mobilisasi, kita tarik atau langsung pas dari pasiennya kerasukan, mengaku yang dari kesulitan dia. Tapi paling banyak itu saya ketemu yang ditemukan itu mengambil dari daerah Jawa. Pesugihannya? Di mana? Gunung Kawi, Jawa Tengah ya? Di situ banyak mengambilnya, mengambil kesugihan di situ, dari situ. Jadi kadang orang Banjar banyak juga ke sana. Aduh, udah kesananya udah makan biaya banyak ya. Baik, kita memasuki segmen terakhir dari Obsesi, obrolan asik generasi milenial. Nah, ketika itu sudah bahas nih terkait tempat yang lumayan angker lah, habis itu benda pusaka lah, yang tadi soal pesugihan. Nah, kali ini yang sering terjadi di kehidupan masyarakat yaitu kerasukan. Nah, saya ingat dulu betul waktu sekolah ya di Banjarmasin itu, kalau nggak salah di hari Sabtu juga, saya ingat betul di hari Sabtu, temen saya itu ya posisi diam, entah dia ngapain atau apa, tahu-tahu kayak kerasukan gitu. Kalau kata orang Banjar itu lama bulu. Nah mungkin di sesi terakhir ini kita bercerita terkait kerasukan ini. Mungkin yang pertama nih, apa sih yang kita rasakan nih saat kerasukan? Apa dalam keadaan sadar, tidak sadar, atau gimana tuh? Orangnya kerasukan. Jadi yang pertama itu memang ada yang tidak sadar sama sekali. Dia kerasukan nih. Kemudian ketika dia bangun dan sadar, dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan sesudah dia kerasukan tadi. Itu memang plong, dia tidak tahu. Ada juga yang dalam masih kontrol, ya, artinya masih bisa dia sedikit memberi perlawanan lah gitu ya. Jadi ketika dia sudah sadar, dia masih ingat apa yang dia lakukan, dia bisa mendengar, bisa melihat, tetapi dia tidak bisa mengontrol gerak tubuhnya. Itu dalam keadaan si manusia itu masih ada gitu ya. Iya. Tadi sebutkan sebelumnya kan yang tidak sadar, dalam keadaan sadar ya. Artinya kan kerasukannya kan si jinnya kayak mengendalikan si jiwa ini. Nah, si rohnya si jiwa ini kemana tuh biasanya? Kalau dalam posisi dia tidak sadar sama sekali, itu namanya kuli apa jusliwa? Itu banyak Kuli. Nah, kalau kuli itu memang dia tidak sadar sama sekali. Jadi jiwanya itu tetap di sini apa jalan? Kan ada nih bawah roh tadi sukma.
Nah, sukma itu kan ada titik sukma di tubuh kita nih kan. Nah, itu bergeser, ya terus jin itu yang masuk. Buka dia mondar seluruh lagi kan, tapi sukma di bawah sukma. Sukma ini bergeser. Ini sukma ini bisa melihat, biasanya kan keluar nih sukmanya di depan sini. Nah, ini masuk jin kerasukan. Dilihat dia kerasukan, melihat ya, sampai ke kulit namanya. Atau si sukma ini keluar, ada yang membawai, biasanya ada 2 orang membawai di jalan. Nah itu kayak bisa dipencet astral lah seperti itu membawainya. Ini biasa ini kerasukan jin, ada yang masuk jin, ada titik kan dimasuk situ. Nah, di situ. Nah misalnya mun di Jusli itu kontrol. Kontrol tetap masuk, tapi dia masih tetap di posisi berbagi. Kadang yang kontrol, kadang-kadang jin yang kontrol. Rebutan gitu kah? Kayak rebutan tuh. Nah, itu masih sadar dia. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi fisik nih, badan kita nih, kalau misalnya setelah jin itu keluar kan setelah ditangani oleh teman-teman tuh, penuturan si orang yang kerasukan ini badannya pegal kah atau kayak gimana tuh biasanya? Habis kerasukan nih ya, kemudian dia sadar, kebanyakan nih dia dalam keadaan lelah, Capek ya? Capek. Makanya itu apa yang disebut orang lamah buluan itu, kalau menurut ulun itu dia ini mudah capek ya. Jadi orang yang mudah kerasukan itu sebenarnya dia sangat apa ya, dari keturunan yang fisiknya ini lemah lah. Nah, jadi itu mudah kerasukan dia. Pikirannya sering kosong, itu mudah sekali untuk bangsa jin itu merasuki tubuhnya. Terus dulu teman saya itu nggak sekali 2 kali soalnya, berkali-kali ya. Kemudian sih bagaimana caranya masukkan makhluk halus ke dalam tubuh mediator? Ada kan masnya sebagai mediator nih, ada semacam amalan atau tidak tuh kayak puasa atau apa gitu? Kalau saya belajar dulu itu memang seperti apa ya? fokus ke energi yang ingin dimasukkan itu. Artinya karena belum sudah sedikit ada belajar, sama seperti yang tadi digeser sedikit, berbagi tempat ya. Jadi biarkan energi jin ini menguasai lebih tinggi daripada kita ya. Artinya nggak boleh ngelawan gitu ya? Cuma masih dalam segi kontrol kita, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kalau dia mau nonjok ataupun main fisik kan, itu kita yang ngelawannya. Berarti itu tantangannya gimana tuh kalau misalnya kan masih sebagai mediator nih, kemudian kan ada pergeseran antara roh kita dengan jin yang dimasukin tuh. Artinya kan harus menguasai itu berat gak tangan itu gimana? Kita menyerahkan ini kita ke jin tadi. Nah, supaya dia leluasa ya, bergerak itu leluasa, tetapi sukma kita masih di sini, masih bisa kontrol. Kalau yang tidak bisa kontrol tadi ya namanya kuli tadi. Ya, keluar kuli. Dia kan jalan-jalan itu langsung gitu ya. Bahkan kalau kuli ini, kalau saya sering sharing juga ya sama teman-teman di dunia pergaiban, itu kata dia, orang Banjar yang tidak bisa bahasa Jawa kerasukan nih dia nih, itu dia bisa bahasa Jawa secara spontanitas berarti ya? Spontanitas itu bisa. Nah tuh butuh berapa lama tuh kalau misalnya tuh nggak memasukkan jin ke dalam tubuh kita itu? Seperti kita latihan juga ya, lancar kaji karena diulang. Jadi perbedaan antara wadah yang ini ya, maksud wadah ini kan orangnya. Jadi berbeda-beda tingkat dia lebih cepat berkembang ataupun lebih cepat bisa gitu, berbeda-beda. Ada yang lebih lama nggak? Ada juga, ada yang cepat prosesnya ketika latihan nih, cepat prosesnya, ada yang lambat ya. Berarti tergantung orangnya dong? Iya, tergantung orang. Yang terakhir nih,
untuk memasukkan makhluk hidup, setelah makhluk halus itu masuk ke dalam tubuh mediator nih, cara ngeluarinnya kayak gimana tuh? Ada doa-doa tertentu atau gimana kah? Biasanya kalau apa dulu nih dimasukkan nih. Nah, cara mengeluarkannya adalah orang yang memasukkan tadi. Nah, dia akan memasukkan ke tubuh saya. Kemudian cara mengeluarkannya setahu ulun yang memasukkannya tadi, karena dia bisa memasukkan, Bisa juga mengeluarkan. iya pasti bisa mengeluarkan. Tadi kan sebutkan kan tergantung orangnya nih, masuknya berapa lama, kan ada yang lebih cepat dan lebih lambat. Itu berlaku juga nggak kalau saat dia keluar tuh? Saat keluarnya, maksudnya Durasinya. Durasinya. Lama. Iya pengaruh juga. Dari yang orang yang memasukkannya nih dimasukkan, kemudian ada yang lambat keluarnya, maksudnya itu full lah, energinya keluar full. Ada juga yang masih kesisa. Kesisa tuh mungkin kayak gimana tuh? Kesisa tuh contohnya badan kita kan dikuasainya nih semua nih, kita keluarkan masih ada berasa Di kaki entah di misalnya. kaki, entah di tangan, entah di dada. Sisanya Dan itu ngeluarinnya berat ya? lumayan berat bagi saya dulu. Lebih berat ketimbang masukin? Iya lebih berat ketika masuk. Kalau masuk kan itu di awal, kalau di akhir itu rada capek lah sudah. Lebih badan kita capek, lemas, iya. ya. Oke, berarti yang mungkin lebih lama sih 30 menit atau 1 jam gitu, relatif ya? Tergantung tubuh seseorang itu bisa menerima energi itu lama atau enggaknya. Ada juga orang yang misalnya dimasukkan, kemudian dia bisa nih masih ngontrol nih dalam beberapa menit lah. Kemudian karena kelamaan dikuasainya lah full tadi. Oh iya, mantas, jadi lebih lama gitu ngeluarinnya ya. Iya. Mungkin kalau misalnya nih, kalau masih ada ruh jin yang tertinggal di ruh manusia itu, kan ada yang tertinggal tadi disebutkan ya, itu dalam kehidupan sehari itu mungkin ada risikonya atau gimana? Iya ada. Jadi kita kan energi kan negatif nih. Negatif ini kan tau lah sifat jin itu kan marah, sombong ya kan, angkuh. Nah kalau tertinggal kan dikeluarkan sudah, cuma masih bersisa, itu bisa sifat jin itu menempel di tubuh kita, yang kesombongannya tadi, marahnya tadi. Nah karena bersisa tadi, nggak full dia membersihkannya atau mengeluarkannya. Oke, ini terakhir nih, tips kalau misalnya memang entah di tubuh kita atau tubuh siapapun ya masih ada ketinggalan jinnya tuh, aktivitas apa yang harus kita lakukan? Mungkin Mangku Bumi bisa menjawab. Iya, artinya ibadahnya ditingkatkan. Ibadahnya ditingkatkan, selalu banyak lebih supaya lebih yang dimasuk mati hilang dengan sendirinya. Karena semua kita kan habis ke mediator main, kan nanti kita ada karena kita ruqyah masal antara mediator semua, supaya menghilangkan sisa-sisa yang kita tarik kemarin kan, seperti itu. Ada amalan khusus lainnya? Selawat. Perbanyak selawat ya. Selawat. Nah, karena penyakit mediator tadi yang disebutkan Bang Pani tadi kan emosian, mudah tersinggung, itu penyakit mediator. Contohnya orang sering kerasukan tuh pasti dah penyakit seperti itu. Harus imannya ditambah seperti itu. Imannya selalu banyak supaya hilanglah penyakit seperti itu. Mungkin closing statement dari Mangku Bumi kayak gimana? Apa itu? Closing statement penutup lah. Penutup silakan Bang Pani aja penutupnya. Terusnya segitu bahwa itulah. Mungkin apa yang kita obrolin siang ini nih, kayak misalnya kerasukan kayak gimana, tipsnya kayak apa, misalnya jangan panik kah, misalnya kayak gitu. Jadi tipsnya ataupun solusinya buat supaya terhindar lah dari godaan ataupun makhluk-makhluk halus yang bertanda kutip negatif. Tingkatkan keimanan kita, perbanyak
ibadah kita ataupun ibadah kita ditambah, kemudian salawat itu jangan ditinggal. Oke. Baik, atas obrolannya siang hari ini yang mudah-mudahan yang menyaksikan pada hari ini bisa menambah wawasan lah istilahnya kan, karena memang dunia astral, dunia gaib itu betul-betul menarik kalau dibahas, kalau saya bilang. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, demikian podcast Oksigen, obrolan asik generasi milenial bersama saya Fikri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.